Saudara, kita mengangkat pujian menyembah hari ini, remnya saja, dan nanti di akhir pujian saya minta dengan hormat Saudara Efron Saragi memimpin kita insyaAllah. Kau Bapa. Rasa syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan. Kami percaya memberkati setiap pelayan Tuhan, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan. Mereka Tuhan semakin Kau pakai lagi Tuhan, lebih heran, lebih dahsyat lagi ke depannya Tuhan. Kau memberkati kami. Kami percaya setiap roh iblis, roh jahat, kuasa jahat telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Telah pergi Tuhan, agar kami Tuhan siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk beribadah Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tetap bangkit berdiri. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Coba saudara, saya pengen bukan seperti biasa, sekarang beda lagi. Saudara lihat depan dan belakang. Saudara seimbang saudara sambil bilang semangat yang memuji Tuhan. Gak usah malu-malu, semangat yang memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur
yang mau bersaksi atau ingin menaikkan pujian buat Tuhan pagi hari ini, dan hari ini juga ada yang ulang tahun. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, sambil menunggu kita mengangkat satu pujian, serukan namanya, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku
dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita pagi hari ini sudah diterima oleh Bapa kita yang luar biasa. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau ke suatu pujian penyembahan. Mungkin ada yang sebagian saudara tahu pujian penyembahan ini. Mari kita sama-sama belajar pujian penyembahan ini. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan yang jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya
yang menjadi andalan. Haleluya Yesus. Dan bagi setiap orang yang percaya mujizat tetap ada. Itu sebabnya kami mensyukuri Tuhan, senantiasa hidup berdampingan dengan Tuhan, dalam lawatan Allah, dalam hadirat Allah, dalam kuasa Allah, dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya terima kasih Bapa di surga. Kalau saat ini juga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami dapat menyembah Engkau yang Maha Kudus. Itu sebabnya Bapa, kuduskan kami Bapa, supaya kami layak senantiasa ada di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian ini kami diberkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang tidak sama dengan ketika kami pulang Tuhan, karena mujizat ada bagi setiap kami. Itu sebab kami yakini Tuhan, apabila ada yang sakit kami yakin dan percaya dengan iman kepada Engkau akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, bahkan yang dalam kemasalah akan diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami mendengar firman Tuhan. Bukan saja kami mendengar, Tuhan berikan kemampuan kepada kami Bapa, supaya kami jauh lebih dari itu melakukan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bahwa senantiasa berkati hamba-Mu lebih dari biaran Tuhan, yang senantiasa membawa kami masuk dalam kejaran-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat, kuasa dan urapan Tuhan, supaya menyertai dalam pelayanan Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kuduskan setiap apa yang kami berikan dan layakkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat yang nyata akan Tuhan nyatakan kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saudara silakan duduk. Sebelum kita memberikan korban persembahan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya bacakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bisa bilang amin? Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Nanti persembahan 1 dan 2 saya minta saudari Oril dan juga saudari Laura yang akan membawakan persembahan 1 dan 2. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, di mana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Ini karena kasih-Mu yang luar biasa, karena penyertaan, karena pemeliharaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini, setiap kami boleh dengan pujian syukur kami, bahkan tangan-tangan kami terulur memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan ada di antara kami yang mengembalikan persepuluhan Bapa dalam surga. Kami minta kepada-Mu, curahkan berkat-Mu untuk memberkati setiap bisnis kami, usaha kami, mata pencaharian dan pekerjaan kami. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan berkat untuk memberkati, untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan tapi juga sampai berkelimpahan. Bapa dalam surga, memberkati setiap kami, Jemaat GPI dan Sidang Laut, baik yang beribadah umum 1, 2 maupun 3. Pelihara kami, jaga lindungi kami, naungi kami di bawah naungan sayap-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap sehat, kami tetap diberkati, dan dengan berkat-berkat itu kami pakai untuk kami melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terimalah persembahan kami pagi hari ini, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Belum semua. Shalom. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Coba saya melihat lambaikan tangan orang-orang yang bersukacita. Haleluya. Ya, Tuhan pelihara saudara dan saya, Tuhan jaga kita sehingga kita ada pagi hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Saudara temukan ayat ini, dan kalau tidak keberatan kembali saya undang saudara bangkit berdiri. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-3. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Yang sudah temukan ayat ini katakan amin. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-3. Kita akan baca ini bersama-sama. Setelah itu yang ketiga kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang setuju itu dikatakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Yosafat dia mengalami satu ketakutan. Kenapa? Karena Bani Moab dan Bani Amon menyerang Yehuda, menyerang Yosafat, sehingga ada orang yang bilang bahwa tentara yang besar, laskar yang besar menyerang kita. Ya, Yosafat takut, tetapi ini yang positifnya saudara. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat takut, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya ketika kita mengalami ketakutan, kita pun sama melakukan seperti yang Yosafat lakukan. Kita datang, kita mencari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus cari Tuhan? Amos 5 ayat yang keempat, minggu lalu saya katakan, orang yang mencari Tuhan, ia akan hidup. Amin. Saudara mau hidup? Saudara mau hidup? Cari Tuhan. Saudara mau hidup? Cari Tuhan. Ya, jasmani kita hidup. Tapi orang yang tidak mencari Tuhan, jasmani sehat tapi rohaninya sakit. Jasmani sehat tapi rohaninya mati. Kalau rohaninya mati, gak usah bermimpi untuk surga yang kekal. Kalau rohaninya mati, jangan bermimpi masuk ke Firdaus. Kalau rohaninya mati, jangan berharap kita akan berkumpul kembali di surga yang kekal. Makanya firman Tuhan katakan di Amos 5 ayat yang keempat, cari Tuhan, maka saudara dan saya kita akan mengalami kehidupan. Bagi kerohanian kita akan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Yosafat dia takut saudara, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda berpuasa. Ya, berpuasa untuk satu hal yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika Yosafat melakukan itu, ya, kalau saudara baca terus di ayat-ayat ini, saudara akan melihat dan saudara akan menyaksikan bahwa Yosafat mengalami kemenangan.
Yosafat mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan secara luar biasa dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya tidak bicara tentang Yosafat, tapi saya mau bicara tentang ada satu kekuatan yang saudara dan saya miliki. Dan kekuatan itu namanya kekuatan keputusan. Yang setuju bilang amin. The power of decision. Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi ketakutan, sebetulnya kan dua yang saudara bisa lakukan. Mencari Tuhan atau mencari setan. Sama belakangnya. Yosafat dia takut, dia mencari Tuhan. Saudara dan saya jemaat GPI Generasi dan Laut, ketika kita mengalami ketakutan, kita cari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Iya dong. Kalau kita anak Tuhan, kita cari Tuhan. Kalau kita bukan anak Tuhan, kita cari setan. Kan gitu, saudara. Rumusnya kan begitu. Ya, jadi ketika saudara dan saya kita mengalami satu ketakutan, kita harus cari Tuhan. Sama seperti yang Yosafat lakukan, sama seperti yang Yosafat kerjakan dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan. Dan ini adalah kekuatan keputusan yang Yosafat ambil ketika dia mengalami ketakutan. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa orang yang mengambil keputusan untuk sebuah kemenangan atau sebuah perubahan dalam kehidupan. Saya mau tanya, keputusan terbesar apa yang saudara dan saya sudah ambil? Ada yang bisa jawab? Apa keputusan terbesar saudara yang sudah saudara ambil hari ini? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu keputusan terbesar, saudara. Oh iya. Keputusan terbesar kita adalah dengan mulut dan hati kita bilang, Tuhan atau Yesus, aku menerima Engkau, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Itu keputusan terbesar, saudara. Dan itu adalah kekuatan keputusan yang saudara dan saya miliki. Sekalipun, ya, mungkin ketika saudara ambil keputusan terima Yesus, mungkin ketika saudara ambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, ada banyak tantangan yang saudara dan saya hadapi. Ada banyak tantangan yang harus saudara dan saya ikuti. Tapi nggak perlu takut. Karena ada satu kekuatan juga yang akan memberikan kekuatan buat hidup saudara dan saya, yaitu kekuatan Tuhan, sumber segala-galanya. Amin. Amin. Yang pertama, orang yang pertama yang mengambil keputusan yang tepat untuk sebuah kemenangan yaitu seorang penjahat yang disalib di samping Yesus. Alkitab tidak bilang dia ada di kiri atau kanan. Taruhlah penjahat ini ada di sisi kanannya Yesus. Ada dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang satu di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Yang satu ini di akhir hidupnya, detik-detik, berapa menit lagi atau berapa jam lagi dia akan mati. Dia justru menghujat Yesus. Penjahat yang disalib di sisi Yesus, justru di akhir hidupnya, di detik-detik akhir dari kehidupannya, dia masih sempat-sempatnya menghujat Yesus. Tetapi penjahat yang di sisi satunya lagi, justru dia bilang, Yesus, kalau Engkau datang kembali sebagai Raja, tolong ingatlah saya. Yesus bilang, sesungguhnya Engkau bersama dengan aku saat ini di Firdaus. Apa itu Firdaus? Firdaus itu ruang tunggu sebelum saudara dan saya masuk surga. Firdaus itu bagian dari surga, tapi bukan di dalam surga, tapi masih di pelataran, masih di ruang tunggu. Jadi semua orang percaya yang sudah mati, ya, semua orang percaya kepada Yesus yang sudah mati, mereka menunggunya di Firdaus, belum di surga. Nanti ketika Yesus datang, nah baru semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Penjahat yang satu di akhir hidupnya menghujat Yesus, dan itu adalah keputusannya. Tetapi penjahat yang satunya lagi, justru dia mengambil keputusan untuk dia bilang sesuatu yang luar biasa. Sehingga banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa orang penjahat yang di samping Yesus ini, dia bertobat di akhir hidupnya. Sehingga Yesus bilang, kamu dan aku sebetulnya sudah ada di Firdaus. Coba kita buka, saudara batasi di 2 Tawarik.
Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Saudara perhatikan, ini adalah keputusan dari penjahat yang satunya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sebuah perkara yang kecil, sebuah perkara yang besar untuk Yesus selamatkan dirinya pada saat itu. Kalau Yesus ingin show, Yesus ingin tunjukkan kuasanya kepada penjahat ini, gampang saudara. Nggak sulit buat Yesus. Ya, nggak sulit buat Yesus untuk melepaskan paku di tangan dan kirinya, lalu paku di kaki kanan dan kirinya dan mahkota duri. Dan Yesus dengan mudahnya dia bisa turun dari salib. Siapa? Oh Yesus. Dia Tuhan. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena kalau Yesus lakukan tantangan dari penjahat ini, berarti tidak ada keselamatan buat hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Iya kan? Kalau Yesus terima tantangan penjahat ini, kalau Yesus orangnya emosional, dikomporin, apa sih susahnya Yesus turun dari salib? Ya, mau berapa kali koprol dari salib? 10 kali baru berdiri itu. Gampang saudara. Tapi Yesus bukan tipe itu. Yang ada dalam hatinya Yesus ketika dia disalib adalah dosa saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang setuju bilang amin. Ya kan? Jadi penjahat ini dia bilang, selamatkan dirimu dan kami. Tapi saudara perhatikan terus di ayatnya yang ke 40. Tetapi yang seorang menegur dia, penjahat yang di sisi satunya, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang yang di sebelah Yesus menghujat Yesus, dan orang yang di sisi satunya lagi mengambil keputusan untuk bertobat, dan dia bilang, kamu dan saya tepat, hukuman ini layak buat kita, tapi tidak buat Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Sehingga di ayat selanjutnya dia bilang begini, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Happy ending, saudara. Sementara penjahat yang satunya, ya, dia tidak bertobat di akhir hidupnya. Keputusan terbesar saudara dan saya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keputusan saudara dan saya hari ini juga, kita tetap akan pegang Yesus sampai akhir menutup mata. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang setuju bilang amin. Ya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskan Yesus. Jadi yang pertama adalah penjahat yang ada di samping Yesus. Lalu yang kedua, di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 itu bercerita tentang Bartimeus. Saya suka dengan ayat ini. Ya, Bartimeus, anak Timeus, dia seorang pengemis dan buta. Sudah pengemis, sudah buta, mengemis, hitam, hidup lagi. Ya kan? Bartimeus dia hanya tahunya mengemis. Tapi yang Bartimeus tahu, dia banyak mendengar cerita tentang siapa Yesus. Bartimeus dia seorang pengemis, dia seorang buta, tapi dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud akan melintas di depannya. Sehingga ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Yeriko, mereka berjalan dan Bartimeus ini dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wih, ditegur sama orang banyak sudah. Mungkin kalau Bartimeus hidup di Sindang Laut, mungkin teman-temannya menegur, kalian siap, berisik kamu. Tapi Bartimeus dia tidak berhenti sampai di situ. Bartimeus dia teriak lagi, anak Daud, kasihanilah aku.
Sehingga dalam perjalanannya Yesus memalingkan wajahnya, lalu dia bilang, siapa dia? Panggil dia. Bartimeus ditanggalkan jubahnya, dia lari mendapatkan Yesus, dan ini keputusan dari Bartimeus. Pada waktu Yesus panggil dia, dan Yesus berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kau kehendaki aku lakukan? Bartimeus dia tidak minta uang, Bartimeus dia tidak minta macam-macam. Yang Bartimeus tahu adalah matanya dapat melihat. Amin. Itu adalah keputusan yang Bartimeus mau. Itu adalah keputusan yang Bartimeus ambil pada waktu itu. Kenapa? Karena Bartimeus tahu ketika dia bisa melihat, maka hari itu juga adalah akhir dari ceritanya sebagai seorang pengemis yang buta. Kenapa? Saudara bisa baca dalam Markus pasal 10 tadi. Di ayat yang terakhir firman Tuhan katakan, Bartimeus tinggalkan kepengemisannya, Bartimeus tinggalkan pekerjaan lamanya, lalu dia mengikuti Yesus. Itu keputusan Bartimeus. Biarlah keputusan Bartimeus mengikut Yesus sampai selama-lamanya menjadi keputusan saudara dan saya hari ini, bahwa mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kemarin saudara butuh Tuhan, saudara cari Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, saudara tetap koneksi kepada Tuhan, hari ini bukan cuma ikut, bukan cuma cari, bukan cuma terkoneksi, tapi kita juga harus ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kedepan ini tantangan banyak loh saudara. Kalau saudara nggak berjalan bersama dengan Tuhan, nggak akan mampu. Kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, nggak akan nggak akan sanggup. Beberapa hari yang lalu saya ikut sebuah pertemuan, entah kebenarannya, ya. Katanya chip yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu bukan hanya seperti microchip yang kecil, tapi microchip itu yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Itu begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka microchip itu akan berubah menjadi cairan. Dan dengan kata lain, microchip itu akan akan memenuhi seluruh tubuh saudara dan tubuh orang, bukan tubuh saudara, tubuh orang yang memakai microchip dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kenapa? Karena microchip itu dia tidak hanya masuk lalu dia diam saja di situ. Misalkan ditaruh di tangan kanan, maka microchip itu hanya diam di tangan kanan. Tidak. Tapi microchip itu akan berubah menjadi sebuah cairan yang akan mengikuti peredaran darah. Artinya dari ujung rambut sampai telapak kaki itu semua sudah terpantau. Dan orang yang pakai microchip itu nggak perlu bawa ATM, nggak perlu bawa kartu kredit, ya. Bahkan kalau orang itu sakit, sebelum orang itu sampai di rumah sakit, maka tim dokter sudah datang. Kenapa? Karena riwayat hidupnya sudah nongol semua. Dari microchip ini akan mengirimkan sinyal ke provider dari microchip itu, dia akan kasih tahu, ini si bapak ini lagi sakit. Jadi keluar semuanya, termasuk harta kekayaan. Makanya orang yang pakai microchip nggak perlu bawa ATM, nggak perlu bawa dompet. Kalau dia mau belanja, dia cukup scan aja, barcode saja, entah di dahi, entah di tangan kanan. Tadi keluar nama ini, riwayatnya, tempat tanggal lahir, termasuk harta kekayaannya, tagihan hutangnya, piutang dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ikut Yesus, kalau saudara dan saya tidak mampu, tidak mau berjalan bersama dengan Yesus, dan kalau chip itu sudah masuk di dalam tubuh kita, katanya itu tidak bisa dikeluarkan lagi, saudara. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa tidak sampai kena microchip adalah dengan kita tetap berjalan bersama dengan Yesus. Yang setuju bilang amin. Iya. Jangan kita jadi waktu nggak apa-apa sekarang kita pakai microchip aja. Nanti kalau udah bosan kita lepas. Nggak bisa. Makanya seperti Bartimeus di akhir hidupnya, ya, karena dia tahu ketika dia ambil keputusan minta sebuah mujizat, minta sebuah kesembuhan dari hidupnya, maka disitulah akhir dari kepengemisannya. Status dia dari pengemis, status dia dari seorang yang buta dan hanya minta-minta, berakhir hari ini. Coba waktu itu si Bartimeus dia minta, Tuhan, saya minta uang dong. Maka tidak akan ada kejadian Bartimeus sembuh dan mengikuti Yesus.
Dan Bartimeus mungkin akan tetap menjadi seorang peminta-minta. Tapi karena Bartimeus dia ambil keputusan yang terbaik, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Maka saat itu pula, detik itu pula, Bartimeus sembuh. Dia tinggalkan pengemisanya, dia berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Amin. Saudara mau ikut Yesus selamanya, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hujatan, sekalipun banyak ujian, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, yang ketiga, di dalam Injil Markus 5 ayat yang ke-25 itu diceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini dia mengalami pendarahan dan firman Tuhan bilang telinganya atau orang ini atau wanita ini dia sering kali mendengar siapa Yesus. Sama seperti Bartimeus, dia mendengar siapa Yesus. Perempuan yang kena sakit pendarahan 12 tahun, dia pun sering. Artinya bukan cuma 1 kali, 2 kali. Dia sering kali mendengar siapa Yesus. Sama seperti saudara dan saya. Ketika orang tanya, kamu tahu siapa Yesus? Saudara harus harus jawab, saya tahu siapa Yesus. Sekalipun kita belum bertatap muka dengan Yesus, tapi saudara dan saya kita tahu siapa Yesus. Dari mana? Lewat firman dan Roh Kudus. Saudara dan saya kita mengenal siapa Yesus. Amin. Amin. Perempuan ini dia tahu, dia sering mendengar siapa Yesus. Makanya ketika Yesus datang ke tempat dia, wanita ini dengan susah payah karena dia pendarahan 12 tahun. Ya, mungkin mungkin ibu-ibu yang pernah mengalami pendarahan tahulah rasanya bagaimana. Ini 12 tahun sudah. Firman Tuhan katakan sudah berbagai macam tabib, sudah berbagai macam dokter mengobati dia, tapi tidak berfaedah, nol. Bahkan dia semakin sakit, semakin buruk kesehatannya. Sehingga ketika dia dengar Yesus ada di situ, dengan susah payah dia menghampiri Yesus karena yang ada dalam hatinya. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Amin. Dia nggak bilang, dia nggak perlu bersentuhan dengan Yesus, dia nggak perlu bersalaman dengan Yesus. Tapi yang dia punya pada waktu itu, iman dia, keputusan dia pada waktu itu, dia bilang hanya ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan catat, saat itu pula wanita ini sembuh. Yang setuju bilang amin. Ya kan? Padahal orang banyak saudara. Mungkin orang berdesak-desakan, dulu belum ada social distancing. Kalau dulu ada social distancing mungkin sudah viral Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih kesembuhan tapi tidak menjaga protokol kesehatan. Dulu kan nggak ada. Makanya orang banyak berkerumun. Orang banyak menghubungin Yesus dan mungkin mereka saling tanya jawab dan lain sebagainya. Tapi perempuan ini dia coba mendekati Yesus, dia mencoba mendekati Yesus, lalu dia pegang jubahnya dan dia katakan, dia imani, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada lagi kita berkata tentang perempuan Silofenisia, bukan jubah saudara, tapi ujung jumbai jubahnya. Jadi orang-orang zaman dulu itu pakai jubah, lalu di ujung jubahnya itu ada jumbai, ya, jumbai. Nah, perempuan Silofenisia ini dia hanya pegang jumbainya, bukan jubah, jumbai. Ujung jumbai jubahnya dia sembuh. Perempuan ini pendarahan 12 tahun cuma memegang jubahnya Yesus sembuh. Amin. Saudara masih yakin bahwa Yesus punya kuasa ini? Saudara masih yakin bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa ini? Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Dan terjadi, wanita ini mengalami kesembuhan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan mujizat terjadi, wanita ini mengalami kesembuhan. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus dapat melihat. Penjahat dia katakan, Tuhan, kalau Yesus, kalau kau datang pada kalian, kalau kau datang kembali sebagai raja, tolong ingat saya. Yesus membawa dia ke Firdaus. Kekuatan keputusan dari penjahat yang di samping Yesus, dari seorang yang bernama Bartimeus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun adalah sebuah kekuatan keputusan yang luar biasa. Mereka manusia biasa, sama seperti saudara dan saya.
Kalau mereka punya kekuatan keputusan, maka saudara dan saya pun kita punya kekuatan keputusan itu. Mungkin hari ini saudara sedang punya rencana mungkin untuk kuliah anak saudara. Mungkin saudara punya rencana untuk memulai usaha baru saudara. Ingat, ketika saudara ambil keputusan, sebelum saudara ambil keputusan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana saudara. Jangan tunggu macet dulu, jangan tunggu sepi dulu, jangan tunggu terjadi apa-apa dulu di jalan baru saudara teriak, Tuhan kamu di mana? Justru sebelum saudara mengambil keputusan, sebelum saudara rencanakan sesuatu, saudara libatkan Tuhan. Ketika macet itu terjadi, ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu Tuhan izinkan terjadi, saudara dikasih kekuatan, saudara dikasih damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara sudah terlebih dahulu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana saudara. Amin. Saudara mau? Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Mari kita bangkit berdiri. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan
Tuhan, kembali Engkau Tuhan berfirman melalui hamba-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk mengambil keputusan dalam hidup kami ya Bapa, untuk tetap mengikuti Engkau selama hidup kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang benar ya Tuhan, yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, apa yang menjadi pergumulan kerinduan hamba-Mu Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan sudah, silakan duduk. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita dengarkan pengumuman dan jadwal ibadah sepekan. Selasa 14 Juli 2020, ibadah pertengahan minggu diadakan di gereja jam 18.30 sampai dengan selesai pujian Bapak Simamora Aprina, pembicara Bapak Saragi. Sekali lagi, Selasa 14 Juli ibadah pertengahan minggu diadakan di gereja pukul 18.30 sampai selesai pujian Bapak Aprina Simamora, pembicara Bapak Saragi. Rabu 15 Juli ibadah pria masih libur. Lalu Jumat 17 Juli ibadah wanita juga libur karena seperti yang disepakati oleh kaum wanita, ibadah wanita diadakan 2 minggu sekali. Jadi untuk Jumat ini 17 Juli libur. Lalu Sabtu 18 Juli 2020 ibadah Sabtu ceria masih diliburkan. Ya, kita tunggu sampai dapat berita atau dapat informasi bahwa anak-anak sudah bisa kembali atau Kabupaten Cirebon sudah dalam zona hijau. Ya, sementara ibadah pemuda dan remaja Negara Sinar Laut diadakan di gereja pukul 18.30 sampai selesai. Nah, petugas ibadah umum 1, 2, dan 3 nanti saudara bisa baca di warta yang selesai ibadah nanti atau ntar sore saya kirimkan di grup. Ya, yang jelas ibadah umum 1, 2, dan 3 tetap berjalan seperti biasa. Ya, ada yang banyak yang bertanya ke kami, gimana ibadah umum 1 mau tetap berjalan atau tidak? Saya bilang pokoknya selama jemaat yang hadir di ibadah umum 1 tetap meresponi, maka sekalipun situasi sudah normal, ibadah umum 1 yang jam 7 pagi itu tetap berjalan seperti biasa. Dan kami akan tetap melayani. Ya, jadi ibadah umum 1, 2, dan 3 minggu depan tetap berjalan seperti biasa. Lalu Sekolah Alkitab Batu akan melaksanakan penamatan, ya. Jadi sekolah Alkitab paling lama tahun ini, biasa cuma 9 bulan. Tapi khusus untuk angkatan 65 itu 11 bulan, hampir 12 bulan. Jadi harusnya penamatan itu di bulan Juni ya. Harusnya penamatan itu di bulan Juni, tapi karena wabah ini ya, dan Kota Batu sempat masuk ke zona merah. Jadi siswa-siswi semua dipulangkan yang mau pulang, tapi ada yang tinggal. Salah satunya adalah saudari Switni Tasik. Dia tetap tinggal di Sekolah Alkitab Batu sampai selesai penamatan. Dan rupanya selama dia tinggal di Sekolah Alkitab, guru-guru memperhatikan dia. Jadi akhirnya 2 minggu lalu Whitney dapat pengumuman bahwa Whitney jadi BG Girls atau pengerja di Sekolah Alkitab Batu. Jadi Whitney tidak kembali ke Sinar Laut. Jadi mungkin beberapa tahun lalu saya bilang bahwa Whitney sekolah Alkitab lalu akan kembali pulang. Ya, Whitney nyerah sekolah, ternyata Whitney diminta jadi pengerja. Jadi kalau Sekolah Alkitab Batu itu namanya BG Boys atau BG Girls. BG Boys itu untuk pengerja laki-laki, BG Girls itu untuk pengerja perempuan. Ya, jadi Whitney mungkin 1 tahun ke depan dia akan jadi BG Girls. Jadi kalau Asia masuk tahun ini kelas 2, maka BG Girls-nya Whitney. Ya, jadi istilahnya nanti yang ngawasin Asia itu Whitney. Gitu. Karena untuk Whitney itu BG Girls. Kalau misalkan Kesia berikutnya jadi BG Girls, Whitney masuk kelas 2 ya gantian. Kesia yang memperhatikan Whitney. Nah, jadi saya minta maaf kalau tahun lalu saya bilang Whitney akan kembali ke sini, tapi ternyata tidak.
Ya, Sweetney jalan sekolah, mungkin 1 tahun Sweetney sekolah Magic Girls, baru Sweetney akan kembali ke tempat ini. Jadi melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak buat keluarga Bapak Ibu Bebek yang sudah mensponsori selama 10 bulan atau 10 bulan? 10 bulan. Ya, harusnya 9 bulan tapi jadi 10 bulan. Lalu terima kasih buat seluruh jemaat di Pilihan Negara Sindang Laut yang sudah berdoa, ya, sudah mendukung Sweetney, dan saudara juga jangan lupa tetap dukung juga saudari Kesia. Rencananya harusnya bulan Agustus pembukaan angkatan 66, karena wabah jadi mundur jadi bulan September. Ya, jadi kalau saudara nanti yang tergerak mau sponsori Kesia untuk masuk kelas 2, silakan saudara bisa hubungi kami atau saudara bisa langsung hubungi Kesia. Kesia untuk uang jajan saya transfer setiap bulan, atau Kesia untuk pemondokan saya yang biayain setiap bulan. Silakan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat seluruh keluarga besar GPD Negara Sindang Laut, sehingga sekolah kita Beji, sekolah kita Batu akhirnya akan ditamatkan juga. Lalu hari ini juga anak kami Nathan ulang tahun saudara, 13 tahun. Ya, sudah sip. Gantengnya dengan lain bapaknya. Ya, selamat ulang tahun buat Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti di doa penutup dan berkat Nathan bisa angkat tangan. Ya, cukup di tempat saja angkat tangan. Saya akan doakan Nathan di hari ulang tahunnya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang diberkati pagi hari ini. Kami semua diberkati lewat pujian, kami semua diberkati lewat kebenaran firman, dan kami diberkati karena Engkau hadir dan hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Sehingga sebentar kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa damai sejahtera, kami pulang membawa kelepasan, kami pulang membawa kesembuhan yang luar biasa daripada-Mu. Sebelumnya Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, Kau lihat tangan kanan atau tangan dari anakmu Nathan terangkat, karena hari ini Nathan berusia 13 tahun. Terima kasih untuk usia yang semakin dewasa dalam kehidupan anak ini. Tuhan pakai dia lebih hari lebih hari. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur panjang. Kemanapun Nathan pergi dan berada, dia menjadi berkat. Terlebih ketika dia bertemu dengan teman-temannya belum mengenalmu, biarlah mereka menyaksikan Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yang hadir siang hari ini, kami akan bawa pulang setiap berkat-berkat-Mu di sepanjang ibadah ini. Baik kami yang berjalan kaki, dengan motor atau dengan mobil, baik kami yang pulang dengan kendaraan pribadi atau kendaraan-Mu. Allah Immanuel yang membawa kami tiba di tempat ini, Allah Immanuel yang akan membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati saudara dan saya siang ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.